Timnas Indonesia akan menoreh sejarah baru dalam sepak bola nasional dengan penampilan untuk pertama kalinya di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan panjang skuad Garuda di pentas sepak bola internasional. Guys, saat ini semua mata tertuju pada laga perdana ini, di mana ekspektasi para pendukung semakin membesar dengan kabar kedatangan kiper naturalisasi iaitu Martin Paes ya guys, yang akan bakal tampil untuk putaran yang ketiga ini. Meskipun kehadirannya di lapangan belum dapat dipastikan, tetapi harapan para pendukung ya untuk timnas Indonesia ini agar Martin Paes dapat tampil untuk putaran yang ketiga ini pada laga yang pertama menantang Arab Saudi ini. Melihat bagaimana perkembangan dan juga prestasi timnas Indonesia sekarang ini guys, tidak boleh lagi disamakan seperti pemain-pemain yang dulu ya. Dan bila melihat ya penampilan timnas Indonesia sepanjang laga yang saya ikuti sebelum ini, mereka telah tampil cukup solid. Dan satu-satunya di ASEAN yang telah berjaya ke putaran yang ketiga adalah timnas Indonesia. Nah, guys, pada malam ini ya, hari ini merupakan hari yang sangat keramat, hari yang sangat dinantikan oleh penggemar ataupun fans timnas Garuda. Yang mana penampilan pada malam ini adalah penampilan timnas Indonesia akan menentang Arab Saudi. Ya, Arab Saudi merupakan tim yang cukup kuat juga ya guys, dan selalu menjadi langganan Piala Dunia. Tetapi bisakah timnas Indonesia mengalahkan ataupun paling tidak pun timnas Indonesia mendapat 1 poin pada perlawanan malam ini? Tetapi bagi saya, bila melihat persiapan untuk timnas Indonesia dari segi mereka punya persiapan mental, fizikal, saya lihat memang cukup bersedia. Dan di sini kita tengok bagaimana kabarnya, adakah Martin Paes bisa main ataupun tampil pada malam ini. Kerana sebelum ini saya melihat ya, semalam 2-3 hari ini Martin Paes sudah latihan bersama-sama dengan timnas Garuda. Jadi pada penampilan malam ini memang saat yang dinanti-nantikan, walaupun ya tanpa mengurangi respek terhadap kiper-kiper seperti Hernando Ari ya, Nadio dan juga kiper-kiper untuk timnas Indonesia. Tetapi dengan penampilan Martin Paes ini, saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk menampilkan Martin Paes, kerana berhadapan dengan timnas Arab Saudi ataupun tim-tim yang ada di grup C ini, memang mereka semua berbadan besar ya, dan sudah pastinya apabila Martin Paes yang menjadi kiper untuk pertahanan benteng timnas Indonesia, itu akan menjadi kekuatan lagi untuk timnas Indonesia. Jadi saat yang dinanti-nantikan pada malam ini, timnas Indonesia menghadapi timnas Arab ya. Bagaimana penampilannya? Ayo kita semak dulu bagaimana kabarnya, sama ada Martin Paes ini bisa main atau tidak. Kita lihat dulu dalam klip video ini. Dan yang menarik adalah ketika ada Martin Paes, ya bagaimanapun juga Martin Paes, nama yang satu ini menyita perhatian dalam 12 jam terakhir sejak ya keluarnya rilis berita soal Martin Paes bisa tampil. Dan di kesempatan tersebut gue memberikan semangat kita juga dan teman-teman, 2 kolega gue, mengharap sudah jumpa Martin Paes. Gue bertanya kira-kira besok gimana, siap tampil gak? Dan dia jawab dengan simpel dan sederhana, I hope so, ya, dengan wajah yang sangat optimis. Ya, ini tentunya kita berharap, walaupun mungkin hanya seuntai kalimat pendek, mudah-mudahan ini pertanda bahwa Martin Paes akan benar-benar ditampilkan. Dan gue pikir tidak ada alasan bagi Sintayong untuk tidak menampilkan seorang Martin Paes. Dari segi postur sangat menjulang, dari segi kemampuan juga kita udah nggak usah kita bahas. Dan tentunya tidak sabar lagi ya Sintayong dan juga kita untuk melihat penampilan Martin Paes di laga yang sangat menentukan seperti ini ya. Walaupun tentunya peran dari para pemain yang lain juga sangat diperlukan, tapi dengan pengalaman yang dimiliki oleh Martin Paes ini tentunya sangat memberikan kontribusi buat pertahanan Indonesia, yang kalau dalam beberapa kesempatan para pengamat bahkan kalian juga memperkirakan kita akan menghadapi badai serangan di menit
menit awal ya, karena memang Arab Saudi selain diunggulkan, mereka juga tentunya tampil sebagai tuan rumah. Bahkan di konferensi pers pun Mancini sempat mengatakan dirinya optimis ya dengan filosofi yang diusung, para pemainnya sudah bisa mengimplementasikan dan akan yakin ya bisa menaklukkan Indonesia dan melaju ke Piala Dunia. Tapi yang pasti sedikit tadi kalimat yang dilontarkan oleh Martin Paes memberikan kita harapan ya, seperti juga dia berharap untuk Ada harapan juga ditampilkan ya. di pertandingan nanti. Ini tentunya bukan debut yang mudah ya, walaupun tentunya dia sudah berpengalaman. 280 juta rakyat Indonesia menumpukan harapannya kepada yang bersangkutan ya, walaupun dia sudah punya jam terbang sangat luar biasa, tapi kita berharap yang bersangkutan tidak gugup, tidak juga nervous, tetap tenang, dan juga justru menjadi stabilisasi bagi lini belakang dari tim nasional kita. Ini sangat penting karena kalau kita lihat situasi sepintas tadi ya, mudah-mudahan nanti atau mungkin sekarang gue bisa menyisipkan sedikit aja suasana para pemain yang saat kita datang Ini itu pemain-pemain. lagi mau turun makan malam, itu kelihatan cukup rileks ya. Ini Semua ini pemain-pemain semua. positif, dan bukan tidak mungkin ya, ini adalah juga metode dari Sintayong untuk membuat para pemain itu rileks. Justru kalau menurut temen gua, kolega gua, Mas Gun dan juga Mas Joko, wajah Sintayong yang pusing, dan itu nggak ada masalah. Memang pelatih itu dalam hal ini Sintayong digaji relatif mahal lah kalau gue bilang untuk pusing quote by quote ya, artinya untuk memikirkan strategi dalam menaklukkan squad dari Roberto Mancini. Nah terakhir, sebelum gue tutup, gue akan memberikan sedikit brief terkait dengan kemungkinan video-video yang akan gue keluarkan dalam waktu yang sangat berdekatan, yaitu soal prediksi line up, preview pertandingan nanti seperti apa, dan tentunya juga ada kuisnya. Dan terakhir sebelum gue tutup, gue melihat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua soal VAR. Sebenarnya ini pernah gue angkat, tapi gue akan ulangi lagi buat kalian. VAR, yes, ini adalah info A1 dari AFC, mandatory digunakan di semua pertandingan di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia atau AFC. Yang lain ada VAR. Di CONCACAF yang lain yang pasti kita itu juga nanti pas di GBK juga pasti kita akan menggunakan VAR. Alright. Ya, teman-teman semua, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa membuat memberikan asupan buat dahaga kalian perkembangan tim nasional Indonesia menjelang pertandingan bersejarah yang tentunya membuat kita gerah tapi juga tidak sabar. Alright teman-teman semua, jangan lupa ya buat kalian semua nyalakan loncengnya supaya kalian gak kehilangan video-video terbaru. Ini info yang akurat ya dari Bung Harpa yang terus mengikuti bersama dengan timnas Indonesia. Saat ini berada di Arab Saudi ya. Dan bila melihat ya info yang saya tengok tadi berkaitan dengan penampilan Martin Paes, dia sebenarnya sudah datang sudah gabung dengan timnas Indonesia. Saya ada melihat dia latihan bersama dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Tetapi mungkin strategi Sintayong sama ada memainkan dia ataupun tidak, itu kita lihat pada malam ini, sebab belum lagi confirm iya atau tidak. Tetapi yang pastinya sekiranya Martin Paes ini diberi untuk main, mesti memang bisa ya. Bukan kerana dia belum sampai dari tempatnya ataupun belum lagi gabung. Tapi saat ini Martin Paes masih sudah gabung dengan timnas Indonesia. Cuma mungkin ini adalah strategi Coach Sintayong tidak bagi confirmation kepada media ataupun mungkin first conference untuk pernyataan-pernyataan, kan biasa ada dilakukan begitu. Mungkin ini adalah strategi Coach Sintayong untuk supaya tim lawan tidak dapat satu kepastian siapa kiper. Tetapi bagi saya dengan ada kiper-kiper sebelum ini ya, seperti Nadio, Hernando Ari, mereka sebenarnya memang cukup bagus juga. Tetapi bagi menghadapi timnas Arab Saudi ini dan juga laga-laga seterusnya, sudah pasti pemain-pemain lawan ini mempunyai postur tubuh yang agak gede ya. Jadi untuk pertahanan benteng terakhir ini, yaitu Martin Paes adalah sosok yang sangat sesuai untuk tampil bagi pertahanan terakhir, benteng terakhir untuk timnas Indonesia. Nah, jadi apabila saya nampak ya melihat bagaimana
perjalanan timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini sangat banyak teka-tekinya ya. Mungkin ini adalah satu strategi yang timnas Indonesia gunakan, tetapi pada penampilan kali ini pasti akan banyak kejutan demi kejutan yang akan berlaku ya, terutamanya pada laga perdana pada malam ini. Sama ada Martin Paes akan tampil atau tidak itu masih lagi menjadi persoalan. Dan untuk perlawanan pemain-pemain ya yang ada sekarang ini, saya ingin melihat bagaimana corak permainan striker-striker ini, kerana Indonesia sudah mendatangkan pelatih khusus untuk striker timnas Indonesia ya untuk putaran yang ketiga ini. Jadi saya ingin melihat bagaimana penampilan striker-striker dan juga kombinasi antara pemain ini. Sebab itu adalah satu penambahan ataupun input ya untuk kekuatan timnas Indonesia. Dan lagi satu tentang pemain-pemain yang mempunyai kasta yang tinggi yang akan berlaga pada putaran yang ketiga ini, yaitu Jay Eges yang bermain di Serie A dan juga Marcelino bermain di Liga Inggris, dan juga ada beberapa pemain lagi yang bermain di luar negara. Dan apabila gabung di sini pada putaran yang ketiga ini pasti akan ada corak baru ataupun wajah baru ataupun strategi baru, bagaimana skill dan juga cara mereka membawa bola. Dan juga untuk menghadapi Arab ini, memang Arab merupakan tim yang andal juga ya, tetapi perlu juga berhati-hati untuk menghadapi timnas Arab ini. Paling kurang pun timnas Indonesia akan dapat 1 poin, dan kalau boleh bolehlah mencetak berapa yang dapat ataupun semampu yang boleh. Saya pasti pemain-pemain timnas Indonesia ini pasti akan berusaha keras ya. Cuma perlu diingat, jaga mental, jaga emosi, jangan mudah terprovokasi kerana dikatakan ada war ya. Jadi ini merupakan satu gugatan juga, sekiranya ada war, takut di situ ada kesilapan kerana terlalu emosi begitu, nanti itu dijadikan sebagai satu asbab terkena kartu ataupun penalti begitu. Jadi inilah perkara-perkara yang harus dilihat balik oleh pemain-pemain agar mereka dapat menjaga emosi, jaga bagaimana mereka mengawal bola. Tapi sudah pastinya Coach Sintayong dan juga pelatih-pelatih untuk timnas Indonesia ini sudah briefing habis. Dan pada putaran yang ketiga ini adalah sejarah ya untuk timnas Indonesia. Untuk sejarah sepanjang timnas Indonesia, inilah pencapaian tertinggi timnas Indonesia yang telah melaju pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ini penantian untuk penampilan timnas Indonesia pada malam ini memang pasti akan seru, dan semua orang menanti-nantikan ya penampilan timnas Indonesia, siapa line up-nya. Dan juga saya yakin dan percaya pada perlawanan perdana ini pasti akan ada kejutan, dan juga timnas Indonesia semoga dapat melakukan yang terbaik ya untuk putaran yang ketiga ini, kerana Indonesia ini merupakan satu-satunya tim yang sukses dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga. Jadi guys, apapun kita doakan ya agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan kita follow terus bagaimana perkembangannya dari masa ke semasa, dan semoga penampilan malam ini dapat satu result yang baik untuk timnas Indonesia. Jadi tidak sia-sia hadirnya Martin Paes, hadirnya pelatih khusus untuk striker timnas Indonesia, dan pemain-pemain dalam timnas Indonesia itu sendiri sudah cukup serasi, dan mereka dari segi mental rasanya mereka dapat mengawal ya, kerana masih sempat lagi mengerjakan ibadat umroh. Jadi mereka relax, tenang dalam perlawanan pada malam ini. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa follow ini Bung Harpa punya channel juga ya, kerana dia sentiasa memberi update-update terkini berkaitan dengan perkembangan timnas Indonesia. Jadi saya di sini memerhati bagaimana perkembangannya melalui salah satu adalah daripada Bung Harpa. Jadi kita bertemu lagi guys di video akan datang. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.